Pemirsa, reporter TV One Laras Kiranasari pernah mewawancarai Baher Atualibi saat berada di tahanan. Dalam kesempatan itu, Baher Atualibi mengakui tidak ada kriminalisasi pada dirinya. Ia juga diperlakukan baik oleh para penyidik di kepolisian. Maher berharap kasusnya dapat selesai dan bisa berkumpul kembali bersama anak istrinya. Dan ia pun juga memohon maaf atas kekeliruan yang telah ia lakukan. Bisa dikatakan ini adalah kumpulan dari akumulasi begitu, karena sebelum-sebelumnya dinilai Ustadz Maher juga sempat kalau berbicara terdengar seperti kasar begitu ya, kemudian juga sempat menghina ada beberapa tokoh NU juga, salah satunya seperti disebutkan juga sempat Gus Dur contohnya seperti itu, kemudian ada beberapa tokoh lain. Nah kemudian ini akumulasi akhirnya dilaporkan dengan harapan agar tidak lagi terjadi hal seperti itu. Apa tanggapannya Ustadz Maher? Iya, tanggapan saya singkat. Jadi begini, klarifikasi singkat. Jadi waktu terkait dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, itu juga bukan saya menghina. Jadi saya juga bingung ya, di sosial media ini saya nggak tahu itu akun-akun asli atau palsu, kloningan atau buzzer atau apa, saya nggak tahu. Memang kayak mau mancing gitu, Mbak. Mau mancing, sengaja memancing emosi supaya kita keluar maki-maki. Itu kan nggak pantas. Tapi saya di sini saya garis bawahi, saya nggak tahu akun-akun itu. Nah, saya juga muhasabah, introspeksi diri bahwa saya sadar bahwa saya kepancing gitu. Saya kepancing. Aslinya nggak seperti itu juga kok. Jadi ada akun yang saya nggak kenal gitu ya, pecinta Gus Dur ya. Dia maki-maki saya, lu mati aja mending Maher, lu mati begini segala macam. Dia menampilkan profil mencintai Gus Dur banget. Lalu di situ saya jawab, saya belum mati, yang sudah mati itu Gus Dur, begini. Nah, saya menjawab, membalas komentar yang memaki-maki saya duluan gitu. Saya ini bereaksi dari aksi yang ada gitu. Saya tidak pernah loh memaki oknum-oknum tertentu kalau dia sesama muslim, kecuali penista agama, orang-orang yang saya anggap ini provokator, memecah belah bangsa itu. Nah, terkait dengan bahasa yang kasar, kemudian gaya bicara yang mungkin banyak pihak tidak kurang nyaman atau merasa tidak bisa terima dengan gaya bicara saya rasa ini asumtif. Asumtif itu kasar tergantung siapa yang mendengar. Karena saya tinggal di Pulau Jawa, kultur Jawa itu santun, kalem, menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama, toto kromo. Jadi bahasa saya yang saya lahir dan besar di kota Medan, Sumatera Utara, dianggap kasar dan seterusnya. Menurut kultur Sumatera Utara memang bahasa seperti saya ini bagi yang pendengarnya ya biasa. Kalau misalnya ada orang Medan mengatakan enggak, saya orang Medan juga gini, itu subjektif saya rasa. Maka saya ajak tolong ke Medan dulu gitu ya, sebulan tinggal di Medan biar tahu bagaimana orang Medan itu. Jadi itu biasa. Nah, tapi di sini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TV One yang bisa memediasi saya kepada semua pihak yang merasa tersinggung, bahwa kalaupun bahasa saya, gaya bicara saya mungkin dianggap keras, kasar, kemudian juga menyakiti, saya secara gentleman, saya secara kesatria, saya memohon maaf kepada semua lapisan masyarakat kaum muslimin dimanapun berada, kemudian pihak-pihak pelapor, Ustadz Waluyo, kemudian termasuk kepada Habib Lutfi bin Yahya, saya Maher Atualibi meminta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya meminta maaf jika kata-kata saya selama dalam perjalanan saya berdakwah itu cenderung menyakiti, menyinggung perasaan dan hati saudara-saudari atau masyarakat dimanapun berada. Saya tidak akan merasa terhina dengan meminta maaf, karena permintaan maaf itu bagi saya sesuatu yang baik, sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Semua agama, kalau kita bersalah, kita lebih dulu mengacungkan tangan untuk memohon maaf. Dan saya berharap Habib Lutfi, Ustadz Waluyo, pihak pelapor, kemudian teman-teman NU dan Banser sudi kiranya membuka hati yang seluas-luasnya untuk memaafkan saya, karena bukan saya takut nggak makan di penjara. Penyidik baik, polisi sama saya baik. Itu kenyataannya. Ini nggak ada yang maksa. Tidak ada yang maksa. Penyidik tidak maksa saya. Ini yang saya rasakan. Penyidik, polisi baik, kooperatif. Tapi apa yang saya khawatirkan kalau saya lama di penjara? Saya hanya khawatir sama anak istri saya. Dan saya minta maaf kepada anak saya, istri tercinta saya, ya, yang selama ini sabar untuk ngurusin saya sakit, sehat. Saya minta maaf sama istri saya. Istri saya nggak kerja. Istri saya nggak kerja, yang bekerja mencari nafkah cuman saya. Jadi yang saya khawatirkan kalau saya di dalam terus ditahan, anak istri saya mau makan apa gitu loh. Ya, istri saya juga orang baik, orang soleha, perempuan yang begitu tabah dan kuat batinnya. Jadi saya mohon kepada teman-teman NU, kepada saudara-saudaraku di Banser dan semua kaum muslimin yang mencintai Habib Lutfi, bukakanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya sebagai bahan untuk muhasabah, introspeksi diri dan melakukan perubahan. Oke, ini melakukan perubahan. Dan Anda Ustadz artinya begitu mencintai istri Anda sehingga ini juga merasa terpukul dengan kejadian ini. Betul, begitu? sangat terpukul sekali. Istri saya pasti terpukul karena dia down, istri saya sampai sakit, anak saya susah lah pokoknya, susah karena
psikologi ya. Saya yang laki-laki saja yang dilihat di media sosial garang, ngegas itu terganggu, jiwa saya itu terganggu, saya di tahanan itu terganggu. Bukan karena saya nggak dikasih makan, disiksa, nggak ada penyiksaan, tidak ada kriminalisasi, tidak ada. Penyidik, polisi, bahkan teman-teman di penjara baik. Tapi kalau saya di dalam terus, dan ini kan ancamannya sekian tahun, dan saya nggak siap melihat istri anak saya seperti itu, gitu loh. Tapi mau tidak mau kan pasti akan berlanjut proses hukum, begitu ya. Mungkin ada yang diinginkan, Iya. apalagi harapan? Saya berharap kepada Habib Lutfi bin Yahya, kemudian kepada pihak pelapor, dalam hal ini Bapak Al-Ustadz Waluyo atau siapapun lah yang melaporkan, saya mohon dimengertilah hati saya, karena saya ingin meminta maaf supaya pihak pelapor, mohon dengan penuh pengharapan cabutlah laporan ini, maafkanlah saya bila perlu saya berharap bila perlu saya meminta maaf kepada Habib Lutfi bin Yahya. Kalau Habib Lutfi bin Yahya udah dari dulu niat saya mau minta maaf langsung kepada pihak pelapor untuk minta maaf langsung bertemu dengan beliau, dan saya berharap sekali pihak aparat penegak hukum, polisi dalam hal ini menjadi penengah, menjadi mediator yang memediasi saya untuk bertemu dengan pihak pelapor. Saya sangat berharap itu. Ustadz Maher, terima kasih atas Sama-sama, konfirmasinya, sama-sama, jawabannya. sama-sama. Semoga Barakallahu fikum. maaf yang sudah disampaikan juga bisa diterima oleh berbagai pihak gitu ya. Tapi Amin. proses hukum tetap harus berlanjut begitu ya Ustadz ya. Amin. Betul. Siap, dan pemirsa, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ustadz Maher. Saat ini proses hukum masih terus berlanjut di Bareskrim Mabes Polri, dan ada sangkaan pasal ini masuk di UU ITE begitu dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Laras Kiranasari, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ya, Mabes Polri memastikan bahwa Sony Eranata atau yang dikenal dengan Maher At-Twailibi meninggal dunia karena sakit. Kepolisian sendiri tidak bisa menyebutkan penyakit apa yang dideritanya karena penyakitnya bersifat sensitif. Berikut pernyataan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Yang bersangkutan merasa sakit, nah itu, merasa sakit. Kemudian petugas jaga tahanan dan dokter ya yang mengawasi ataupun yang bertugas di rutan ya. Kemudian penyidik mengirim surat ke rumah sakit Polri untuk dilakukan pembantaran ini ya. Ini sudah kita lakukan ya, ada suratnya. Kita permohonan penyidik ke rumah sakit Polri Bayangkara. Untuk apa? Untuk dilakukan perawatan. Nah itu, dilakukan perawatan itu. Kemudian ini kami sampaikan perawatan dari rumah sakit ini banyak ya, jadi tidak hanya sekali, tetapi ada banyak yang dilakukan. Tiap hari ini ada hasilnya. Ini semuanya ini adalah rekam medis ya. Artinya ini keterangan-keterangan dari dokter yang menyatakan yang bersangkutan adalah sakit ini. Hasil lab juga ada, kita cek semuanya. Kenapa saudara Sony Eranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, jadi kita tidak bisa menyampaikan secara jelas dan gamblang sakitnya apa.